Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu dan juga ibu-ibu di studio TVRI Bengkulu tentunya masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu untuk hari ini dengan tema kita masih yang sama, yaitu mengenai ibu madrasah pertama di rumah, bersama dengan Bapak Ustadz Adi Sucipto dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah. Nah, boleh silakan dengan jawaban kita tadi Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya didikan ibu atau didikan ayah di rumah itu udah benar, tapi anaknya sedikit melenceng, itu kesalahannya ada di mana gitu Pak? Baik, tapi ada juga ini Bang Fahmi, kata pepatah itu buah tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu. Jadi karakter anak itu nggak jauh dari karakter orang tuanya. Karena tadi madrasah pertama itu didapatkan di rumah. Kalau orang tuanya itu lembut, orang tuanya itu tegas, kemudian disiplin, itu akan ngaruh kepada anak-anaknya. Karena mengapa? Karena anak itu dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Ada salah seorang motivator Barat mengatakan, namanya James Wilden. Beliau katakan anak memang tidak ingin mendengar kata orang tua, tetapi anak nggak pernah gagal meniru orang tua mereka. Gitu. Jadi anak itu terkadang kalau mendengar orang tua, ya kadang mendengarkan enggak, tetapi anak itu nggak akan pernah gagal meniru orang tua. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilakukan oleh anak. Sekarang Bunda dan pemirsa Mutiara Kalbu TVRI yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, memang anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam kehidupan kita, kewajiban kita selaku orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang terbaik, bisa memberikan teladan, kemudian mendidik anak dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian kita juga berupaya mendoakan, ya. Kemudian berupaya semaksimal mungkin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi dalam hal terjadi di lapangan justru sebaliknya, anak bisa menjadi musuh bagi orang tua, dan itu bisa terjadi. Setiap anak biasanya Bunda itu ada perilakunya beda-beda ya. Misalkan kita punya anak 3 atau 5, apalagi 10 ya. Itu punya karakter yang macam-macam gitu ya. Nah, tetapi di sini Bunda semuanya ada kisah. Kisah ini memang banyak yang terjadi ya. Apakah itu dalam Al-Qur'an ataupun di masa-masa saat sekarang ini. Dahulu ada salah seorang seorang bapak-bapak ya. Bapak ini soleh. Kebiasaannya itu masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, melihat tikar-tikar di masjid itu ada yang rusak enggak gitu. Kalau ada yang rusak langsung dia perbaiki gitu. Dengan amal solehnya tersebut. Ternyata bapak ini namanya Khalil. Setelah itu lama-kelamaan terus dia memiliki amal soleh seperti ini, maka suatu ketika dia bermimpi, dia punya batang pohon anggur, yang anggur ini terus lebat buahnya. Kemudian banyak datang orang untuk memetiknya, semakin banyak dipetik maka buah anggur ini semakin lebat. 3 kali, 3 malam berturut-turut mimpinya ini, sehingga dia semakin merasa penasaran, kenapa saya bermimpi seperti itu. Akhirnya Bapak Khalil ini mengadu kepada Syekh, saya seperti ini mimpinya, bagaimana penafsiranmu? Maka kata Syekh tadi, apakah engkau memiliki seorang putra? Iya, saya memiliki seorang putra gitu. Jaga baik-baik putramu, nanti sekolahkan dia ke Al-Azhar Mesir gitu. Oh baik gitu. Ternyata benar takwilnya tersebut, tafsir dari Syekh tadi. Lama-kelamaan anak tadi mulai tumbuh 5 tahun, 8 tahun, hafiz Quran 30 juz. Kemudian dia bisa membaca Quran dengan baik, suaranya terbaik, bahkan digelar dengan syuyukhul qura, yaitu gurunya para qori sedunia. Kemudian dia menjadi tumbuh besar, menjadi ulama terkenal, dan dia merupakan orang pertama membaca Al-Quran direkam dengan riwayat hafaz 30 juz sekali duduk. Ya. Kemudian dia orang pertama yang mengumandangkan azan di majelis PBB. Dia adalah orang yang pertama membaca Al-Quran di gedung Inggris, ya.
kerajaan Inggris. Kemudian dia termasuk orang yang senantiasa kita dengar lagunya ataupun bacaannya ketika masjid-masjid menghidupkan salawat tahrim. Apa bacanya? As-salatu wassalamu ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Pernah dengar ya? Itulah beliau. Namanya adalah Mahmud, ya. Namanya adalah Mahmud Syekh Mahmud Khalil, bapak yang tadi Al-Usari. Usari adalah tukang tembikar. Lah, kenapa dia bisa menjadi orang yang soleh? Karena orang tuanya soleh. Kalau orangnya tua soleh, maka akan melahirkan anak yang soleh. Maka seorang ibu yang solehah, kemudian seorang suami yang soleh, maka akan melahirkan anak yang soleh. Tapi tidak juga semuanya. Ada saja ujian, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh, apa enggak solehnya ya? Seorang Nabi, tetapi ada ujiannya. Apa ujiannya? Anaknya enggak mau ikut naik kapal bersama Nuh. Dan dia ingin mencari jabal atau gunung yang lebih tinggi. Ternyata air bah itu lebih daripada gunung, akhirnya tenggelam, binasalah dia. Maka disinilah peran kita. Setiap segala sesuatu yang kita miliki pasti ada ujiannya, termasuk memiliki ujian anak. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Baik, ada pertanyaan boleh silakan untuk ibu-ibu dari Majelis An-Nabah. Silakan. Ada? Ya, boleh silakan. Baik Pak Ustadz. Baik, ini pertanyaan kedua untuk Pak Ustadz. Tema kita adalah ibu sebagai madrasah pertama bagi anak atau keluarga. Karena ada madrasah pertama, tentu ada madrasah kedua, madrasah ketiga, keempat, dan seterusnya. Boleh dijelaskan Pak Ustadz? Barangkali ini juga perlu kami ketahui. Barangkali di luar sana anak-anak bisa belajar selain dari ibunya sendiri. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Baik, dengan jawabannya. Terima kasih Bunda. Pertanyaan dengan apa madrasah. Madrasah ula adalah ibu tersendiri di rumah. Kalau ada madrasah ula berarti ada madrasah sani, salis, Robi dan seterusnya. Madrasah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Menurut saya sendiri Bunda, berkaitan dengan madrasah ula tidak adalah ibu. Karena ibu sudah, kita berada di dalam rahim ibu itu sudah ada ya. Mulai mendapatkan pendidikan di situ. Yang kedua adalah madrasah keluarga. Madrasah keluarga ini mulai dari orang tua yaitu bapak, kemudian ibu termasuk saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah madrasah yaitu madrasah lingkungan di sekitarnya. Nah, madrasah lingkungan di sini adalah ya ketika apa kata Nabi itu, ketika engkau ingin membeli rumah maka lihatlah lingkungan rumahnya gitu. Kalau lingkungan tetangganya bagus maka carilah rumah itu, silakan tinggal di sana. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena di situ ada madrasah. Jadi sebagus-bagus anak kita didik ya. Kemudian tapi lingkungannya tidak baik maka dia akan ikut lingkungannya juga. Kemudian yang keempat adalah madrasah secara formal, yaitu madrasah yang ada di sekolah kampus seperti itu. Nah, barangkali ini Bunda berkaitan dengan madrasah, tetapi apakah ada madrasah-madrasah yang lainnya? Ada juga, yaitu madrasah alam sekitarnya, yaitu kalau dalam bahasa pepatah Minang itu alam tak kambang jadi guru gitu. Jadi ya mungkin ketika dia menuntut ilmu ke negeri orang, belajar dengan budaya orang lain ya, mengenal karakter orang lain sehingga dia memiliki pengalaman. Nah, dari situlah dia bisa mengambil ibroh kebijakan. Biasanya orang yang senantiasa banyak jalan-jalannya itu biasanya dia lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Oke, Masya Allah, itu jawabannya Ibu. Dan kita akan jeda iklan kembali tentunya. Sebelum kita lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita, tetap bersama kami pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.